dawuh itu suara tanpa rupa itu kalau yang benar-benar murni dari Gusti itu tidak banyak, kalimatnya tidak banyak. Nah, yang ini saya tanyakan, kan mesti lagu spiritual biasanya kan kita mendapatkan suara dari dalam diri. Nah itu ternyata mas, kadang ada yang lakunya belok itu gara-gara suara itu tadi. Aku yang semar tuh, aku Nabi Khidir, karena gini, aku nah itu gimana mas caranya supaya kita terhalusinasi. Jadi bilang diperjalankan ya seperti iya. itu. Mas, nah kalau gini, kan banyak orang lihat tayangan spiritual Jawa ini kan bermunculan banyak banget. Nah, terkadang orang ini kan bingung mau niru yang ini, nanti sana persepsinya beda lagi, sini rumus lakunya beda lagi. Nah, Kuncinya kan hong, gimana itu mas? suwung. Suwung itu ya kayak saya tadi loh, saya suwung. Saya orang mikir kono kini kiwoten sing kancane saya ora tak gagas. Nek sing teko kan berarti ora karepku kan gitu. Berarti karepe kono. Nek karepku kan berarti aku di pamrih. Iya. Berarti nek pamrih berarti urung iso suwung. Nah gitu. Misalkan gini. Ini soal rezeki ya. Iya. Rezeki kan orang harus materi kok ya. Semua yang namanya rezeki itu sesuatu yang membuat hati kita senang, itu rezeki. Oh, saya pikirnya rezeki duit ya mas ya. Saya gawe hati nak dewi seneng itu rezeki. Terus jadi perjalanannya aku mau ngomong tekan nanti ya. Soal rezeki mas. Orang saat ini apa lali ya? Pak Mordiono. Itu baru apa ya? saat ngomong ini soalnya. Ada yang di enggak kayak situ ini saling ngomong-ngomong. Jadi ya, namanya rezeki ya kan ibaratnya gini, ini ibaratnya contoh ya, ini Gusti Allah. Gusti Allah ini anak loro, siji sifatnya elek, siji sifatnya apik. Nah, sing sifatnya apik kira tahu dari wong tua nih, tapi dia selalu bakti dengan orang selalu melakukan pekerjaan rumah, selalu ratau jalur wong tua kan. Terus sifatnya itu selalu memberi, maju. Nek usul ini kan ngono to. Lah sing iki duwe anak lalu terus nakal lah gitu. Nek mau jaluk ya bener dong Gusti Allah ki sugih dia apa-apa kan. Nek mau jaluk terus kan. Diwenehi, tapi gak awet. Kan gitu. Karena diberi karena meminta. Beda dengan anak yang satu ini yang berbakti dengan orang tua. Dia nggak pernah meminta orang tua. Neng diwenehi wong tuane iki asik. Dia sugih. Neng dikekeki yo awet. Apa? Kan gitu. Kalau sing iki dikekeki ora bakal awet. Makanya sesuatu yang dilakukan karena meminta, oke iki ora awet. Tapi kalau kita melakukan kewajiban, ini tanggung jawab. Iya aku mang urip kudu duwe rasa pangrasa memayu hayuning bawana. Jadi tujuan hidup itu ya ini seperti yang dibuat Pancasila itu kan dibuat dari itu juga. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, memayu hayuning bawana. Lah beda Tuhan itu gambaran jagat bawana. Terus kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, hamayu hayuning sasono, ya kan? Kita harus berbuat baik, asih dengan sesama kita, berbagi, saling mengerti, saling menghargai, itu hamayu hayuning sasono. Sasono itu orang menungso tapi yuk karo tumbuhan, karo kewan kan gitu. Ketiga, persatuan Indonesia, hamayu hayuning bangsa. Itu memayu hayuning keluarga. Jadi kekeluargaan kita harus terbangun. No adilan dandani jopo, ya keluarga ini sih didandani, gitu.
itu memayu hayuning keluarga. Berarti ada sifat keharmonisan, sifatnya gitu. Kita membangun keharmonisan, keselarasan antar hidup berkeluarga. Jadi saat dunia itu dianggap keluarga kan. Terus kari dewe keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang digaris bawah ini adalah bagi seluruh rakyat. Berarti kan setiap pribadi manusia, ya kan? Keadilan, adil, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang digarisbawahi keadilan. Berarti kan adil. Sifat adil ini tidak ada perbedaan, tidak ada tinggi rendahnya hidup. Kabeh iki podo. Podo dalam arti rasa nyawang tinggi rendahnya derajat, kekayaan atau apapun, pinter bodoh ini rasa dipikirkan, semua itu adalah memayu. Terus bagi seluruh rakyat Indonesia digaris bawahi, berarti bagi seluruh, berarti setiap pribadi, setiap orang. Mula diarani memayu hayuning diri. Kuwi memayu hayuning diri itu kalau kita memahami diri kita dengan, nah itu memayu diri itu ada dua, topo wening karo topo ngrami. Nah, topo wening itu yang saya bilang tadi, tetap madep, tetap menep lan mantep. Nah, itu sudah terbangun dalam keheningan. Tetap madep, tetap Menep mantep. Nah, tuh. Siap. Terus sama topo ngerami itu ya ngendalek hidup itu tadi. Jadi orang duwe rasa dendam, di sifat asih, saling berbagi, tidak serakah, tidak murka dan sebagainya, itu termasuk topo ngerami. Jadi sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau topo makanya anak ngomong dipikir itu termasuk topo ngerami. Makanya kan gitu ya, dengan hati. Topo wening itu untuk menata diri, dia diterapkan, bisa diterapkan di topo ngerami. Nah, gitu. Jadi untuk menoto, jadi arep ning jobo ini jerone iki ditoto sih kan gitu. Topo wening itu goreng sego. Ya, topo ngerami itu menyajikan hidangan. Nah, itu sip. Oke, Mas Dinos. Kayaknya seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira? Lah, ada yang dipertanyakan juga. Oh, gitu. Tadi sebenarnya masih kuat lama, cuman Mas ya. Harus bersambung kayaknya ya Mas ya. Harus bersambung. Jadi sekali lagi Mas, ini yang paling terakhir sebelum nanti kita pamit, tidak tahu ini ke Wonogiri atau ke Jogja atau cari hiburan dulu kemana begitu. Tapi ini Mas yang ingin saya tekankan adalah sekali lagi ketika kemudian sampai benar-benar terjadi goro-goro, terjadi bencana sesuai yang diramalkan BMKG, ada megatrust dan lain sebagainya, dan memang pemerintah juga sudah menyiapkan antisipasi terkait dengan hal itu ya Mas. Sekali lagi supaya teman-teman semuanya selamat Mas ya, apa yang harus dilakukan, dan inti dari diskusi kita malam hari ini kira-kira apa Mas? Paling krusial Mas. Itu ya tadi bisa membentuk sifat asih. Ya, sifat asih itu terbangun dengan kita melatih menata diri dengan olah cipta, olah rasa, olah jiwa. Olah cipta itu kita terapkan menata dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu olah rasa kita lebih menata di dalam diri kita, hati kita. Olah jiwa mungkin dengan meditasi atau yoga. Bedanya meditasi dengan yoga itu kan, kalau meditasi cuma gini. Kalau yoga itu antara cipta rasa jiwa dan karsa, dan raga cipta rasa jiwa raga itu menyatu menjadi sinkron. Jadi tangan itu bergerak sendiri, mengikuti pergerakan alam misalkan. Nah, itu terjadi saat kita meditasi gak ada Mas? Itu terjadi saat kita meditasi kalau terkadang? itu tarafnya kalau meditasi benar-benar bisa menyatukan dari 4 unsur di dalam tubuh kita kan, alam cipta, alam rasa, alam jiwa, alam raga. Kalau kita sudah menyatu menjadi sinkron, itu tangan kan bergerak sendiri. Itu seperti fungsinya yoga. Kadang-kadang kan orang melatih yoga kan ngapal ke gerakan kayak mau senam. Itu beda kalau
yoga yang benar-benar yoga, kita dengan melatih keheningan, menyatukan 4 unsur cipta rasa jiwa lan raga, itu akan bergerak. Nah, dengan pergerakan ini kita bisa menarik energi alam semesta. Jadi kita masukkan dalam tubuh kita untuk meningkatkan ion-ion di dalam tubuh. Itu untuk melatih ketenangan diri, kondisi lebih sehat, orang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kayak corona barang iso mari kok kuwi. Terus untuk meningkatkan bukan meningkatkan, untuk agar orang itu terlihat awet muda. Oh iya. Terus kelihatan kulit itu kan aku nggak ada keriputnya kayak beneran kan. Nah, karena saya melatih ini sudah puluhan tahun. Udah kira-kira kalau aku melatih yoga itu ada 25 tahun. Tanpa putus. 25 tahun. Tanpa berguru. Wah. Mas, satu pertanyaan terakhir barangkali. Saya pernah disanjami ya, dikasih tahu sama bapak. Dawuh itu suara tanpa rupa itu kalau yang benar-benar murni dari Gusti itu tidak banyak, kalimatnya tidak banyak. Nah, yang ini saya tanyakan, kan mesti lagu spiritual biasanya kan kita mendapatkan suara dari dalam diri. Nah itu ternyata mas, kadang ada yang lakunya belok itu gara-gara suara itu tadi. Aku yang semar tuh, aku Nabi Khidir, Karena gini, aku, nah itu gimana mas caranya supaya kita nggak terhalusinasi oleh keinginan dan harapan, terhalusinasi oleh bayangan omongan orang, omongan itu ya kayak saya terapkan tadi puji nih Bong itu saya gagas juga Gitu ya, Mas, ya? urusan itu ya sing teko wis monggo gitu pinarake aku ora ndek karep apa-apa kan. Nah kalau ada rasa pamrih itu iso dihapusi karo demi gitu. Nah tapi kalau kita benar-benar suwung, yang kita pikirkan apa? 4 unsur alam, bumi, angin, banyu, geni. Nah kita menyatukan dalam unsur kita 4 unsur alam dalam tubuh kita kan berarti cipta rasa jiwa lan raga kita selaraskan menjadi satu titik atau pusaran cakra. Jadi nek misalkan gawe tenan ora iki iso delok apa aura, jangan perwujudan. Jadi aura niki wah ya wis aku. itu sebenarnya diri kita sendiri yang merasakan. Karena gini, ada tahap tingkat spiritualitas. Untuk mempelajari spiritualitas satu, ada levelnya loh. Level pertama, nek wong nek jenenge biasane bawaan lahir ya, mungkin karena genetika dari eyang-eyangnya dulu atau mungkin lah iso kaya ngono. Tahap pertama itu adalah ngrasake rasa. Jadi ngrasake itu ning kono kok kaya ana sesuatu ya. Gak ada krasa. Nah, nek kan orang ngerti wujude. Iya. Nah, kita olah terus dengan kita punya peduli dengan awake dhewe lho, ora peduli ora memelihara apa yang kita miliki ya wis ora mudah apa kan. Misalkan merasakan aku ngerasake ya itu berdasarkan perjalanan level yang pernah aku alami. Iya. Terus level kedua diolah terus dengan meditasi dan yoga. Level 2 adalah mengerti wujud. Nah, dengan wujud ini mau kita bisa mengetahui, biasanya ngerasa ketok nih akhirnya bisa ngerti wujudnya. Nah itu naik level ya. Nah, terus naik level ketiga itu adalah komunikasi. Jadi pertama ngerasa terus ngerti wujudnya, akhirnya bisa komunikasi. Bisa interaksi gitu ya. Nah interaksi itu bahasanya bahasa rasa. Jadi bahasa rasa itu tanpa membicarakan bahasa apapun, bahasa yang kita mengerti aja, tapi berbicaranya gini. Aku mengerti apa yang kau rasakan, kau merasakan apa yang aku rasakan. Kadang-kadang orang spiritual itu tanpa rasa omongan, batin tok wis rasa. Dirasani wae rasa gitu. Bener Mas. Di batin apa kerasa gitu. Itu level 3. Level 4 itu adalah mengetahui kehidupan masa lalu yang tersimpan oleh memori kejadian-kejadian hidup. Jadi misalkan wah dhisik iki enek ngene iki, keris ini gamane sapa dhisik iki ngene. Lah itu membaca masa lalu. Flashback. Itu level 4. Dan level paling tinggi adalah kawas kita, ngerti sadurunge winarah, mengetahui sebelum sesuatu yang terjadi. Itu level ke paling tinggi. Ke 5. Level keempat tadi bisa nggak untuk mengetahui siapa sesungguhnya Agustinus itu di kehidupan yang masa lalu?
Nah itu awalnya seperti itu. Oh. Jadi kurvanya gini loh mas. Jadi antara 1, 2 itu jadi kayak tumpukan gini. Iya. Gue menumpuk. Jadi iki kayak masuk nih seret. Gue masuk seret nih. Jadi orang tek langsung pindah ngono Iya, enggak. iya, iya. Gitu. Jadi level pertama merasakan wujud, komunikasi, memori, kewaskitaan atau ngerti saat ini minarlah itu tadi. Oke. Jadi untuk biar tidak luput dengan kepalsuan, ketahuilah energi. Oke, Mas Tinus. Iya. Aduh, terima kasih banyak Mas Tinus. Saya malam hari ini sekolah kehidupan sama panjenengan. Ya, saya memang hobinya gitu Mas. Jadi guru saya itu ribuan. Ini guru saya. Malah baik Iya. ya namanya guru ya akeh Iya. corone. Gitu. Guru karo banyu wae iso. Iya. Apa maneh guru karo uang. Urusan temen dan jalan raya sama guru sama ini. Nah, iya. Terima kasih banyak Mas Iya. Tinus ya atas waktunya. Insya Allah kita sambung lagi Mas ya.